Dalam video ini, kita akan bersama-sama mengupas konsep mentalitas kolektif dan bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan serta tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mentalitas kolektif adalah cara kita berpikir dan bertindak sebagai bagian dari kelompok besar yang terkadang mengarah pada kebiasaan mengikuti arus tanpa kita sadari. Kami mengajak Anda untuk merenungkan peran media sosial dan lingkungan sekitar dalam membentuk cara kita melihat dunia. Melalui introspeksi diri, kita akan mulai menyadari apakah kita terlalu mudah terpengaruh oleh opini kolektif yang ada. Ayo, simak hingga akhir untuk menemukan bagaimana kita bisa mulai berpikir lebih kritis dan mandiri. Satu, apa itu mentalitas kolektif? Sebelum kita mulai merenung tentang peranannya dalam kehidupan kita, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu mentalitas kolektif. Mentalitas kolektif mengacu pada pola pikir dan sikap yang terbentuk dalam kelompok besar yang memengaruhi tindakan serta pandangan setiap individu di dalamnya. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar kita. Entah itu media, lingkungan sosial, ataupun budaya yang ada. Secara alami, manusia cenderung mengikuti norma-norma sosial agar dapat diterima dalam kelompok. Pernahkah Anda merasa bahwa pendapat Anda tentang sesuatu tiba-tiba berubah setelah berdiskusi dengan teman atau melihat tren di media sosial? Atau Anda merasa cemas jika tidak mengikuti apa yang orang lain lakukan, meskipun Anda tidak sepenuhnya sepakat dengan itu? Inilah contoh mentalitas kolektif. Contoh nyata dalam sejarah bisa dilihat dari banyaknya keputusan besar yang diambil oleh kelompok besar berdasarkan konsensus bersama, meskipun kadang-kadang itu tidak berdasarkan pemikiran individu yang mendalam. Ambil contoh keputusan-keputusan dalam politik atau ekonomi yang melibatkan banyak pihak, namun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pribadi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering terpengaruh oleh pola pikir yang sudah ada, tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar sesuai dengan prinsip kita. Penting untuk mulai menyadari bahwa meskipun kita hidup dalam masyarakat, kita memiliki kontrol penuh atas cara kita berpikir. Mengakui adanya mentalitas kolektif adalah langkah pertama untuk dapat berpikir lebih kritis dan independen. 2. Bagaimana media sosial membentuk mentalitas kolektif? Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa media sosial tidak hanya sebagai platform untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat yang sangat efektif dalam membentuk mentalitas kolektif. Dalam setiap scroll dan klik yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang terpapar pada berbagai pandangan dan informasi yang bisa mengarahkan cara kita berpikir. Pernahkah Anda merasa seolah-olah semua orang di sekitar Anda sedang membicarakan topik tertentu? Mungkin tentang berita viral, selebritas, atau tren terkini. Ketika sesuatu menjadi tren, kita cenderung untuk ikut serta, baik dalam bentuk pendapat, komentar, atau bahkan hanya dengan mengikuti apa yang sedang populer. Padahal, tidak semua yang viral di media sosial merupakan kebenaran atau refleksi dari kebutuhan kita sebagai individu. Media sosial seringkali menciptakan ilusi konsensus, seolah-olah semua orang berpikir atau merasa hal yang sama, padahal kenyataannya tidak. Inilah mengapa penting untuk menyadari bahwa opini yang terbentuk di media sosial seringkali dipengaruhi oleh algoritma yang memprioritaskan konten yang sedang trending, bukan konten yang objektif atau mencerahkan. Akibatnya, kita bisa terjebak dalam echo chambers, di mana hanya pandangan yang sama yang terus diperdengarkan kepada kita, dan kita jadi semakin sulit melihat sudut pandang lain. Dengan introspeksi diri, kita bisa mulai bertanya, apakah saya benar-benar berpikir seperti ini, atau apakah saya terpengaruh oleh apa yang saya lihat di media sosial? Melalui refleksi ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam menyaring informasi dan menghindari kecenderungan untuk terjebak dalam arus opini kolektif yang terbentuk di dunia maya. 3. Introspeksi diri. Apakah kita terlalu mudah terpengaruh
Setelah memahami apa itu mentalitas kolektif dan bagaimana media sosial membentuknya, saatnya kita melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita terlalu mudah terpengaruh oleh opini orang lain? Coba perhatikan bagaimana Anda merespons sebuah informasi. Ketika ada isu besar yang viral di media sosial, apakah Anda langsung tergerak untuk memberikan pendapat atau bahkan ikut-ikutan tanpa benar-benar menganalisisnya lebih dalam? Atau mungkin Anda lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dilakukan banyak orang, meskipun tidak sepenuhnya Anda pahami? Salah satu tanda bahwa kita terpengaruh oleh mentalitas kolektif adalah ketika kita berhenti berpikir kritis. Ketika kita tidak lagi mempertanyakan kebenaran sebuah informasi hanya karena itu sudah tersebar luas di media sosial atau dibicarakan oleh banyak orang. Inilah saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya setuju dengan ini karena saya benar-benar yakin atau karena saya tidak ingin merasa tertinggal atau berbeda? Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menjadi lebih sadar akan pengaruh eksternal yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Dengan mulai menyadari pengaruh tersebut, kita dapat belajar untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi dan lebih terbuka pada perspektif lain yang mungkin lebih tepat atau relevan dengan prinsip kita. Mengubah cara kita berpikir untuk tidak terjebak dalam mentalitas kolektif bukanlah hal yang mudah. Tetapi ini adalah langkah penting menuju pemikiran yang lebih mandiri dan kritis. Keempat, menjadi lebih kritis dan mandiri dalam berpikir. Di akhir perjalanan introspeksi ini, kita sudah menyadari betapa besar pengaruh mentalitas kolektif dalam kehidupan kita. Media sosial, meskipun memberikan banyak manfaat, juga bisa menjadi tempat yang memperkuat pemikiran kolektif yang kadang tidak kritis. Namun, kesadaran adalah kunci untuk mengubah cara kita berpikir. Dengan lebih mengenali pengaruh eksternal, kita bisa mulai mengambil kendali penuh atas bagaimana kita membentuk pandangan dan keputusan dalam hidup. Mentalitas kolektif memang bisa membuat kita merasa aman, karena mengikuti arus seringkali terasa lebih mudah daripada melawan. Namun, dengan berpikir lebih kritis dan mandiri, kita tidak hanya akan menemukan kebebasan dalam pemikiran, tetapi juga memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan autentik. Jadi, mari kita mulai bertanya lebih banyak, menguji lebih banyak, dan tidak hanya menerima begitu saja apa yang disampaikan kepada kita. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan pemikiran kolektif yang lebih positif dan membangun, yang lebih berfokus pada kebenaran dan kesejahteraan bersama. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyadari pengaruh mentalitas kolektif dalam hidup Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut.